Halo semua, kita jumpa lagi di absensi atau presensi online dengan fitur utama yaitu selfie kamera, geolocation dan disable multi-device, dan banyak penambahan fitur lainnya. Ini adalah video bagian keempat, jadi pada video bagian keempat ini sudah menambahkan banyak fitur yang ada di absenpegawai.com. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi saya akan login menggunakan akun pegawai. Untuk login pertama kali akan diminta untuk verifikasi wajah terlebih dahulu. Ini gunanya untuk mengenali wajah ketika melakukan absen. Saya mencoba untuk tutup wajah saya ya, apakah sistem bisa mendeteksi apa tidak. Dan benar ya, wajah tidak bisa terdeteksi. Artinya untuk verifikasi wajah, foto yang dimasukkan adalah foto wajah. Untuk verifikasi wajah ini akan diminta pertama kali. Ketika sudah verifikasi wajah, login selanjutnya tidak akan diminta. Kemudian untuk melakukan absen masuk, di sini otomatis kita ketika melakukan absen masuk, notifikasinya akan masuk ke Telegram ya. Jadi detailnya di Telegram itu jelas. Kemudian untuk menu dashboard, di sini menampilkan tanggal libur nasional Indonesia. Kemudian untuk menu daftar kehadiran, ini daftar kehadiran saya. Ini adalah daftar kehadiran saya yang hari ini sudah tampil ya. Kemudian di tabel izinnya kosong karena di sini untuk menampilkan daftar izin saya. Kemudian juga tabel dinasnya kosong, ini untuk menampilkan tabel daftar dinas saya, dinas luar ya. Untuk cetak laporannya, saya mencoba cetak laporan dari tanggal 2 sampai tanggal 29 November. Saya cetak kehadirannya. Otomatis laporan kehadiran saya dari tanggal 2 sampai tanggal 29 akan tampil ya. Kemudian saya juga bisa mencetak laporan dinas. Laporan dinas saya kosong karena datanya memang tidak ada. Kemudian LKH adalah laporan kegiatan harian saya setiap hari di kantor. Jadi ini untuk mencetak laporan kegiatan harian saya. Untuk menu absen ya, jadi tadi saya sudah melakukan absen masuk, sekarang saya melakukan absen pulang. Sama halnya kayak absen masuk ya, notifikasi absen masuk ini, absen pulang ini akan masuk juga ke Telegram. Jadi notifikasinya masuk ke Telegram. Datanya sudah masuk ya di Telegram. Untuk menu profile, di sini kita bisa edit profile, nomor telepon dan password ya. Jadi email kita ganti lewat profile. Ada untuk menu chat, di sini kita bisa chat sesama member ya. Kita sesama pegawai, kita bisa chat sesama pegawai di menu chat. Ya, ketika saya masuk ke menu absen kembali, akan ada informasi bahwa saya tidak bisa melakukan absen ya. Jadi absen hari ini telah selesai. Itu artinya karena saya sudah melakukan absen masuk dan absen pulang. Kita bisa lihat di daftar kehadiran ya, absen masuk dan absen pulangnya sudah muncul. Status pulangnya lebih awal, pulang awalnya 58 menit ya, jadi kelihatan. Terlambatnya juga kelihatan menitnya. Untuk grafik ini masih dalam pengembangan. Kemudian menu pengajuan izin,
Di sini pengajuan izin sebelumnya saya ditolak ya. Jadi saya bisa melakukan pengajuan izin. Otomatis notifikasinya akan masuk ke Telegram. Saya izinnya dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Ya, keterangannya pulang kampung. Ketika saya klik simpan, otomatis pengajuan izin saya akan masuk ke Telegram dengan status menunggu persetujuan. Jadi nanti admin atau staff ya akan menerima atau menolak pengajuan izin saya. Di sini statusnya masih pending di akun pegawai. Ketika melakukan pengajuan izin, notifikasi juga akan masuk ke nomor WhatsApp pegawai ya. Jadi ini pengajuan izinnya kelihatan masuk di nomor ke WhatsApp akun pegawai. Sekarang kita login sebagai admin. Ada di beberapa detail ya, jumlah pegawainya 32, jumlah hadir, jumlah alfa, jumlah terlambat, sakit, izin, dan jumlah pegawai yang melakukan dinas. Kemudian menampilkan juga tanggal Indonesia, tanggal libur Indonesia. Untuk menu lihat pegawai, di sini kita bisa melihat daftar pegawai. Untuk tombol gambar gembok itu artinya kita memblokir akun pegawai sehingga akun pegawai tidak bisa melakukan absen. Jadi nanti pegawainya bisa login namun tidak bisa melakukan absen. Kita juga bisa mengganti hak akses ya, jadi kita mau mengganti admin, staff atau pegawai. Kita juga bisa menghapus data dari sini ya. Ini kita mencoba menghapus datanya berhasil dihapus. Kemudian untuk tambah pegawai, di sini kita coba menambahkan pegawai baru yaitu Rudy. Sukses ditambahkan. Kita lihat apakah datanya sudah masuk. Ya, jadi datanya sudah ada ya, jadi datanya sudah masuk. Kita juga bisa menggunakan kolom pencarian untuk mencari data pegawai. Untuk menu daftar kehadiran akan menampilkan seluruh pegawai yang melakukan hadir. Jadi di sini menampilkan lokasi masuk dan lokasi pulang. Jadi kita bisa lihat di mana pegawai tersebut melakukan absen masuk atau absen pulang. Jadi kelihatan ya mapsnya, titik lokasinya di mana kelihatan. Kita juga bisa melakukan edit jam masuk dan jam absen pulang. Di sini kita juga bisa melakukan pencarian. Untuk menu pengajuan izin ini menampilkan seluruh pengajuan izin yang diajukan oleh pegawai.
kita bisa lihat bahwa di sini tadi Awi ya melakukan izin pulang kampung. Ini statusnya masih pending. Kita bisa menerima atau menolak. Saya coba untuk terima ajuan izinnya. Ketika saya klik izinkan, otomatis akan masuk ke WhatsApp Awi. Jadi ada notifikasi ya. Jadi pengajuan izin Anda diterima. Sehingga pegawai tersebut mengetahui bahwa pengajuannya telah diterima. Untuk menu atur izin, kita di sini bisa mengatur izin manual ya. Jadi dari admin atau staff menginput izin pegawai secara manual. Kemudian kita juga bisa mengatur data sakit pegawai, data dinas luar, dan pegawai yang tidak melakukan absen atau alpa. Untuk menu atur jam kerja, di sini kita bisa mengatur hari libur atau hari itu tidak libur ya. Kalau aktif artinya hari Senin itu masuk ya, kita bisa mengatur jam masuk dan mengatur jam pulang. Kemudian di sebelah kanan itu ada batas waktu absen, batas absen masuk terbuka, batas absen pulang terbuka, dan batas jam pulang. Ini adalah penting ya untuk mengisi ini. Kapan jam masuk itu dibuka dan kapan jam pulang itu dibuka. Untuk tabel izin di sini menampilkan daftar izin ya. Di sini statusnya aktif karena tanggalnya masih tanggal ke depan. Jika tanggalnya sudah lewat, maka statusnya akan berubah secara otomatis menjadi selesai. Kemudian di tabel dinas ini kita lihat ini data dinas Adi statusnya sudah selesai karena tanggalnya sudah lewat ya. Jadi secara otomatis akan berubah jadi selesai. Saya coba untuk menambahkan data baru, data dinas luar ya, yang melakukan dinas, yang di sini namanya saya pilih Talcium. Atur tanggal dinas. Jadi kita atur tanggal 27 sampai tanggal 30 November. Ya, jadi ini datanya sudah masuk. Kita lihat di tabel dinas. Ya, jadi data Talcium sudah masuk dari tanggal 27 sampai tanggal 30. Statusnya aktif. Ini juga otomatis akan merubah data kehadiran Talcium. Jadi data dari tanggal 27 sampai tanggal 30 tadi statusnya akan berubah jadi DL, artinya dinas luar. Untuk atur tanggal libur, untuk hari libur ini kita bisa mengatur, bisa menambahkan. Jadi ketika kita menambahkan dari tanggal berapa sampai ke tanggal berapa, di rentan waktu itu pegawai tidak akan bisa melakukan absen atau tidak bisa melakukan login. Admin juga bisa mencetak laporan. Di sini admin bisa mencetak seluruh laporan kehadiran karyawan. Untuk laporan pegawai ini akan menampilkan data seluruh pegawai. Kemudian cetak laporan kehadiran. Kita pilih tanggalnya dulu dari tanggal 24 sampai tanggal 29.
Ini adalah laporan kehadiran seluruh pegawai. Kita bisa lihat dari tanggal 24 sampai tanggal 29. Atau kita bisa lebih spesifik ya, memilih nama pegawai. Misal kita akan print cetak laporan pegawai Talchum dari tanggal 2 ya, jadi ini kelihatan akan ditampilkan untuk laporan individu Talchum. Begitu juga kita mencetak laporan, ini rekap, jadi menampilkan lebih detail seluruh kehadiran pegawai. Jadi kita bisa lihat jumlah hadirnya berapa, terlambatnya berapa menit terlambatnya. Jadi alfanya ya, kita bisa lihat dinasnya berapa banyak, jumlah masuk kerjanya juga berapa banyak. Kita juga bisa mencetak laporan dinas untuk seluruh pegawai. Ini tadi dari tanggal 24 sampai 29 itu ada 2 data ya, data Aldi dan Talchum. Kemudian print LKH, laporan kegiatan harian. Jadi kita juga bisa spesifik ya, mau seluruh pegawai atau individu. Untuk menu profile di sini kita bisa mengedit profile kita, mengganti password juga. Untuk menu pengumuman, kita di sini bisa menambahkan pengumuman. Ketika kita menambahkan pengumuman, ketika nanti pegawai login, pengumumannya akan bisa dibaca oleh pegawai. Di sini ada log login, jadi kita bisa melihat daftar pegawai yang melakukan login sukses dan gagal. Kita bisa lihat di sini. Kita juga bisa melihat tipe handphone ya. Ketika pegawai melakukan login atau admin login di absen pegawai, jadi otomatis datanya masuk di sini ya, beserta detail perangkatnya. Kemudian menu pengaturan, di sini kita bisa mengaktifkan misal absen radius. Jadi artinya pegawai hanya bisa melakukan absen di titik lokasi yang kita tentukan. Ini kita masukkan jarak radius, misal 1 berarti 1 km dari titik lokasi Monas, seperti itu ya. Jadi kalau 0.50 artinya 50 meter. Jadi 50 meter di luar titik, pegawai tidak bisa melakukan absen. Kemudian ada disable multi login ya, artinya satu pegawai hanya bisa melakukan satu login perangkat, dia tidak bisa menggunakan perangkat lain. Kemudian ada face recognition, kalau diaktifkan, jadi face recognition itu ketika aktif, yang melakukan absen hanya pemilik akun asli. Di sini ada user device, akan menyimpan ketika disable multi login tadi diaktifkan, datanya akan masuk di sini. Di sini untuk menampilkan semua data wajah yang telah diverifikasi.